Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tapi ini kalian nih semua sehat tapi kurang semangat nih. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu sebelum memulai pembelajaran. Tepuk semangat. 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 Alright. Jadi harus tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian dulu nih. Dari Cabelita hadir. Hadir, Bu. Helda hadir. Hadir, Bu. Risma Santi hadir. Hadir, Bu. Anang Ma'ruf hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian semua berhadir semua ya hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini, apakah ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Boleh, Anang, silahkan. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Anang. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan menyanyikan satu lagu wajib yang berjudul Indonesia Raya. Nah, sebentar Ibu siapkan dulu videonya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadikan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersih, Indonesia bersatu. Tanahku indah, bangsaku rakyatku semua. Bangunlah jiwanya bangsa dari Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kita semua sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya tadi. Nah, Ibu ingin kalian siapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya, perlengkapan untuk belajarnya, serta kalian semua dalam kondisi yang siap untuk belajar ya. Ibu ingin bertanya nih, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa ya? Tentang menyanyikan lagu daerah, Bu. Iya, benar sekali jawaban Cabelita. Jadi, minggu kemarin kita belajar tentang menyanyikan lagu daerah tentang tempat tinggal ya, berdasarkan tempat tinggal. Nah, jadi nanti ada hubungannya juga nih dengan pembelajaran kita pada hari ini.
Ibu ingin menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar kelanjutan dari minggu kemarin, yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pelajarannya yang pertama dengan membaca teks tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk. Kalian semua diharapkan mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggalnya dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan mengamati keadaan alam lingkungan tempat tinggalnya, kalian semua diharapkan dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Kemudian yang keempat, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, kalian semua diharapkan dapat mengidentifikasi tokoh dan peranannya dengan jelas. Kemudian yang kelima, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, kalian semua diharapkan dapat menjelaskan tokoh dan nilai pesan moral dalam cerita fiksi. Kemudian yang keenam, dengan kegiatan mengamati gambar anggota keluarga, kalian semua diharapkan dapat menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, dengan kegiatan mengamati ciri fisik anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu di keluarganya. Nah, lanjut. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, di manakah kalian tinggal? Ayo, ada yang mau jawab? Boleh satu persatu. Saya, Bu, Ya, Cabe, di mana tinggalnya? di Balikpapan, Bu. Oke, di Balikpapan. Kemudian yang lain, di mana lagi nih? Saya, Bu. Ya, Anang, di mana? Saya di Kapuas, Bu. Di Kapuas. Kemudian Helda sama Risma nih di mana ya tempat tinggalnya? Saya di Banjarbaru, Ibu. Ya, Risma kalau Risma. Kalau saya di Banjarmasin. Oh iya, berarti berbeda-beda nih ya tempat tinggalnya. Nah, Ibu ingin tanya, bagaimana keadaan daerah tempat tinggal kalian? Gimana nih keadaan daerahnya? Apakah kalian ini dekat dengan pantai atau pegunungan atau dataran rendah atau di dekat perkotaan? Coba satu-satu jawab dulu pertanyaan Ibu. Di mana? Kalau di tempat saya dataran rendah, Bu. Iya, di Anang di Kapuas di keadaan daerahnya di dekat dataran rendah ya. Kemudian yang lain Di dekat perkotaan, Bu. di perkotaan, ada yang di perkotaan. Kemudian yang lain lagi Di perkotaan juga, Tinggi, Bu. Bu. di Prisma juga di perkotaan. Kalau Cabe tadi di mana? Dataran tinggi, Bu. Oh iya, dataran tinggi. Nah, coba Ibu ingin tanya nih, dua orang dari kalian, Cabe tadi di dataran tinggi biasanya jenis mata pencaharian penduduknya apa ya? Pekerjaan penduduknya? Biasanya apa kalau di dataran tinggi itu ya? Misalnya berkebun, ya kan? Ya, Biasanya, Bu. iya. Kemudian Helda, tadi kan tinggalnya di Banjarbaru di dekat perkotaan. Berarti pekerjaan penduduknya kalau yang kamu amati kira-kira apa ya paling banyak? Yang bekerja di kantoran, Bu. Iya, benar sekali. Pintar anak Ibu. Nah, jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang mata pencaharian penduduk berdasarkan daerah tempat tinggalnya. Nah, next dulu. Nah, hari ini
kita akan memulai pembelajaran tentang mengenal tempat tinggal Dayu. Nah, jadi gambar anak perempuan itu namanya adalah Dayu. Nah, coba Ibu bacakan ya. Kata Dayu, "Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu." Jadi dari sini tadi Dayu berasal dari mana ya? Bali, Bu. Dari Bali, Bu. Ya, benar. Nah, jadi Bali itu sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Nah, Tabanan yang merupakan tempat tinggal Dayu dan keluarganya tadi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Penduduk yang tinggal di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Di anak-anak, berdasarkan teks tadi ada yang perlu kita garis bawahi nih, yaitu kalimat keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Jadi, keadaan alam suatu tempat itu akan mempengaruhi mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya. Misalnya tadi, kayak seperti Helda tinggalnya di daerah perkantoran. Berarti kan pekerjaannya banyak pekerja di kantor. Kemudian seperti Cabelita tadi daerahnya tinggal di dataran tinggi, berarti banyak pekerjaannya yang berkebun. Jadi pekerjaan orang itu berbeda-beda tergantung keadaan alam suatu tempat tinggalnya. Kemudian kita akan membaca tentang teks jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, Ibu ingin satu orang dari kalian membaca teks ini. Ada yang mau? Saya, Bu. Ya, Helda, boleh dipersilahkan. Lingkungan memengaruhi suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. Yang pertama, penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Iya, terima kasih kepada Helda. Lancar sekali ya, tadi membacanya bagus. Kemudian masih ada nih sedikit lagi bacaan. Coba satu orang lagi yang ingin membaca. Ada yang ingin membaca? Saya, Bu. Iya, Anang. Dipersilahkan kepada Anang. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Ana. Tadi membacanya juga lancar ya, sudah bagus, alhamdulillah. Nah, jadi lingkungan akan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu ada yang ingin ditayangkan lagi nih video tentang mata pencaharian penduduk. Simak baik-baik ya, anak-anak. Anak mana?
masing-masing penambakan alam membutuhkan jenis pekerjaan yang berbeda. Yuk, kita cari tahu jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Buka buku kalian ya. Tema 4, subtema 1, muatan IPS. Anak-anak, terdapat banyak macam tempat tinggal masyarakat Indonesia. Misalnya pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kita. Satu, jenis pekerjaan di pantai. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Bagian daratan di pantai ditutupi oleh pasir. Contoh mata pencaharian atau pekerjaan yang ada di pantai antara lain nelayan, menambah ikan, petani garam, penjaga pantai, petani kelapa, penghasil kerajinan, penjual, pemandu wisata, dan lain-lain. 2. Jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai suhu yang sejuk dan pemandangan yang indah, sehingga cocok untuk daerah wisata. Mata pencaharian atau pekerjaan yang ada di dataran tinggi antara lain peternak, pedagang, perkebunan, dan lain-lain. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi antara lain teh, cengkeh, kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia antara lain Tengger ada di Jawa Timur, Dieng ada di Jawa Tengah, Kerinci ada di Pulau Sumatera. 3. Jenis pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok untuk pertanian. Selain itu, banyak dataran rendah yang merupakan perkotaan. Contohnya Surabaya, Jakarta, dan lain-lain. 4. Jenis pekerjaan di perkotaan. Mayoritas penduduk yang tinggal di perkotaan berprofesi sebagai pegawai perusahaan. Karena banyaknya perindustrian yang ada di perkotaan, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga perkotaan. Banyak sekali jenis pekerjaan yang ada di perkotaan. Mulai dari pegawai, yaitu orang yang bekerja untuk orang lain, freelance atau profesional di bidangnya, yaitu orang yang bekerja untuk dirinya sendiri,
sampai pemilik usaha, yaitu orang yang memberi pekerjaan kepada orang lain. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Ya. Nah, baik, itu tadi video tentang jenis mata pencaharian penduduk. Jadi, sesuai bukan dengan teks yang telah kita baca tadi dengan video yang telah ditayangkan. Jadi, misalnya di pantai itu mata pencahariannya orang-orang banyak bekerja sebagai nelayan, penjual ikan, dan lain sebagainya. Kemudian di dataran tinggi banyak orang yang bekerja misalnya di daerah perkebunan ya, kemudian di dataran rendah tadi ada petani, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir ada di daerah perkotaan yang dimana mayoritas mata pencahariannya atau pekerjaan penduduknya adalah pegawai perusahaan. Nah, sebelum lanjut lagi, Ibu memberi kesempatan kepada kalian, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oh, Risma boleh, silahkan. Apa itu mata pencarian, Bu? Terima kasih kepada Risma Santi yang telah bertanya tadi. Tepuk salut dulu dong untuk Risma Santi. Tepuk salut. 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 Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Risma yang telah mempertanyakan pertanyaannya tadi tentang apa itu mata pencaharian. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Nah, jadi secara singkatnya mata pencaharian itu adalah pekerjaan yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian menjawab beberapa soal untuk menguji pemahaman kalian tentang hal-hal yang telah kita bahas tadi. Ada 4 soal nih. Soalnya sebentar Ibu tayangkan dulu. Nah, jadi ada 4 pertanyaan nih yang perlu kalian jawab. Bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Nah, Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan ini ya. Boleh sambil berdiskusi di grup WhatsApp yang telah kita buat. Boleh juga mencari jawaban di lain ya. Boleh juga kalian minta bantuan kepada orang tua kalian. Nah, tapi untuk ini Ibu batasi waktunya 15 menit dari sekarang ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, baik. Nah, nampaknya sudah semua ya menjawab pertanyaan 4 soal tadi. Nah, sekarang Ibu ada memiliki 4 kertas dengan 4 warna yang berbeda. Kalian pilih masing-masing. Mulai dari Anang, kira-kira mau memilih warna yang mana nih? Warna merah, Bu. Warna merah. Baik, kita simpan terlebih dahulu ya. Berarti warna merah ini sudah dipilih oleh Anang. Kemudian yang lain, Helda. Warna apa, Helda? Hijau. Warna hijau. Kemudian Cabelita. Mau warna apa ya? Biru. Biru. Berarti sisanya Risma Santi warna jingga ya. Nah, kita buka terlebih dahulu dari Anang tadi memilih warna merah. Ternyata di dalam kertas berwarna merah ini ada angka berapa? 3. Nah, berarti Anang Ma'ruf akan menjawab pertanyaan untuk soal nomor 3. Paham ya? Nah, kemudian tadi Helda memilih warna apa? Warna hijau ya? Iya, Bu, warna hijau. Nah, warna hijau kita buka ternyata ada angka 1. 1. Berarti Helda akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kemudian tadi siapa yang memilih warna biru? Saya, Bu. Cabelita. Kita buka ya. Nah, ternyata ini adalah angka 2. Ya. Berarti Cabelita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kemudian yang terakhir sisanya berarti Risma akan menjawab pertanyaan nomor 4.
Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama tadi, siapa yang menjawab pertanyaan pertama tadi? Ya, Bu Helda, ya silahkan. Coba Ibu dengar jawabannya. Karena kekayaan di setiap daerah itu berbeda-beda. Ya, tepukan untuk Helda, jawabannya bagus sekali. Jadi, jawaban, nah kita samakan dengan jawaban Ibu ya. Jadi, harian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat tinggal. Jawabannya, seperti yang tampak di layar, penduduk di satu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam satu daerah dengan daerah lain itu berbeda, menyebabkan jenis mata pencaharian. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Jadi sudah benar ya apa yang telah dijawab Helda tadi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Tadi siapa ya yang mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan nomor 2? Saya, Bu. Iya, Cabelita. Coba kita dengarkan jawaban dari Cabelita. Kan mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Karena banyak lahan pertanian di desa, jadi penduduk di desa itu memanfaatkan lahan tersebut. Sedangkan di kota banyak yang bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota itu merupakan pusat pemerintahan. Iya, benar sekali jawaban dari Cabelita. Jadi jawabannya bisa kita lihat juga di layar. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Karena masyarakat di desa bekerja sebagai petani disebabkan karena banyaknya lahan pertanian yang tersedia. Sedangkan penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Nah, itu tadi untuk jawaban nomor 3. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Tadi siapa ya yang mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan nomor 3? Saya, Bu. Ya, Ana Maruf dipersilahkan. Karena perbedaan kesuburan tanah dan jenis tanamannya, Bu. Iya, benar sekali. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Jawabannya, seperti jawaban Anang tadi, letaknya terletak pada perbedaan tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Bagus ya jawaban Anang tadi. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir. Siapa ya yang ingin menjawab tadi dapat soal nomor 4? Siapa ya? Saya, Bu. Ya, dipersilakan kepada Risma. Jadi, jawabannya orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian. Contohnya seperti dokter, guru, dan sebagainya. Ya, benar sekali. Tepat jawaban Risma. Jadi, pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimilikinya. Nah, jawabannya juga bisa kalian lihat ya di layar. Contoh dari pekerja jasa, yaitu misalnya ada dokter, ada guru. Berarti ibu yang sedang mengajar di sini apakah masuk pekerja jasa? Iya, benar sekali. Jadi guru pun juga termasuk pekerja jasa. Contoh lainnya lagi ada penjahit, konsultan, dan pengacara. Iya. Kemudian lanjut.
Baik, kalian semua tadi sudah menjawab 4 soal yang telah Ibu berikan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Di awal tadi kan kita sudah mengenal tentang Dayu. Nah, saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktunya bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini Nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Nah, sekarang Ibu minta kalian membaca cerita tentang asal mula Bukit Catu ya. Mungkin di layar terlihat tidak jelas, jadi Ibu minta kalian membaca masing-masing di buku paketnya ya. Ya, Ibu. Iya, Ibu beri waktu 10 menit ya dari sekarang. Silahkan dibaca ceritanya ya. Ya, Bu. Baik, nampaknya sudah selesai semua nih ya membaca tentang cerita asal mula Bukit Catu. Nah, di dalam cerita tersebut ada yang namanya tokoh. Kira-kira apa ya itu tokoh? Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Nah, Ibu ingin bertanya nih, kira-kira tokoh apa ya yang ada di dalam cerita asal mula Bukit Catu yang telah kalian baca tadi? Siapa yang ingin menjawab ya? Saya, Bu. Risma, iya dipersilahkan. Jadi tokohnya ada suami, istri, dan penduduk desa. Iya, benar sekali jawaban Risma, tepat sekali. Jadi ada 3 tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Ada suami, istri, serta penduduk desa. Kemudian Ibu ingin bertanya, kira-kira para tokoh tersebut berfungsi sebagai apa ya? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, Cabelita, dipersilahkan. Berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Iya, benar sekali jawaban Cabelita. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih. Tentang pesan moral. Apa ya itu pesan moral? Nah, pesan moral disebut juga dengan amanat, yaitu pesan yang disampaikan penulis baik secara tidak langsung atau biasa disebut dengan tersirat, maupun secara langsung atau tersurat. Nah, tujuan dari pesan moral itu adalah agar kita bisa mendapatkan pelajaran tentang bagaimana kita harus bertindak di kehidupan kita. Nah, dari cerita yang telah kalian baca tadi, kira-kira pesan moral apa ya yang bisa kita dapatkan? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, Helda. Boleh? Pesan moralnya, kita tidak boleh sombong dan tidak boleh sombong. Oh iya, benar sekali jawaban Helda. Tepuk tangan untuk Helda. Jawabannya benar ya. Pesan moral yang kita dapatkan dari teks asal mula Bukit Catu itu adalah kita tidak boleh sombong. Nah, lanjut kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sampai sini anak-anak sudah paham ya? Paham, Bu. Iya, alhamdulillah. Lanjut. Nah, Dayu senang sekali mendengarkan cerita nenek. Bahkan seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita tersebut. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Nah, kalian bisa amati nih keluarga Dayu yang sedang mendengarkan cerita nenek. Selanjutnya nih ada foto tentang keluarga Dayu. Nah, di sini kan bisa kalian lihat ya ada nenek. Nah, neneknya
bajunya warna ungu ya. Kemudian ada Ibu Dayu bajunya berwarna pink. Kemudian Dayu sendiri berbaju warna kuning. Ayah Dayu berbaju warna biru. Kemudian Kak Gusti itu yang berada di balik sofa ya, yang di belakang sofa. Nah, jadi dari gambar tersebut bisa kita amati ada keragaman. Nah, keragaman yang dimaksud adalah keragaman jenis rambut. Nah, Ibu jelaskan bahwa nenek, ayah, ibu, Kak Gusti, dan Dayu berambut lurus. Nah, kalau kalian amati, apakah ada perbedaan dari rambut Ibu dan Dayu? Kira-kira apa ya? Panjang dan pendek, Bu. Iya, benar sekali. Risma ya tadi yang menjawab, benar ya. Tepat jawaban Risma, bahwa Ibu berambut panjang, sedangkan Dayu berambut pendek. Nah, kira-kira sampai sini anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan tidak? Ayo, ada yang ingin bertanya? Harus berani dong mengajukan pertanyaan. Saya, Bu. Iya, Anang. Boleh, Anang, silakan bertanya. Contoh keragaman selain jenis rambut, apa saja, Bu? Iya. Tepuk salut dulu dong untuk Anang. Tepuk salut. 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 Ya, bagus sekali ya Anang berani untuk mengajukan pertanyaan. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu yang lain juga harus berani ya jika ingin bertanya tentang mata pelajaran yang telah kita pelajari. Nah, tadi Anang bertanya tentang apa saja keragaman selain jenis rambut. Nah, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan tentang apa sih itu keberagaman. Nah, jadi keberagaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu terletak karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Nah, lanjut. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari Anang tadi ya, tentang apa saja sih keragaman selain jenis rambut. Nah, keberagaman karakteristik individu dapat berupa keberagaman fisik. Jadi, jenis rambut tadi termasuk ke dalam keberagaman fisik. Nah, selain jenis rambut, keberagaman fisik itu juga meliputi warna kulit, tinggi badan, rendah badan, serta berat badan. Jadi, sudah terjawab ya pertanyaan Anang tadi. Nah, selain keberagaman fisik, juga terdapat keberagaman kegemaran serta keragaman sifat. Nah, sampai sini anak-anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Ibu. Baik, alhamdulillah. Nah, dari tadi kan kita sudah banyak nih belajar. Kira-kira apa saja ya yang telah kita pelajari pada hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Anang, dipersilahkan. Tidak. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar yang pertama tentang perbedaan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggalnya. Kemudian kita belajar tentang cerita fiksi dengan judul Asal Mula Bukit Catu. Dan yang terakhir kita belajar tentang keberagaman yang ada di dalam keluarga. Sudah, Bu. Iya, benar sekali jawaban Anang. Kesimpulannya yang kita pelajari pada hari ini yang pertama tadi, seperti kata Anang, kita belajar tentang jenis mata pencaharian penduduk yang berbeda-beda tergantung dari kondisi alam atau kondisi tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua tadi kita belajar tentang tokoh, tentang peran tokoh, serta pesan moral dalam satu cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Kemudian yang terakhir, yang baru saja kita bahas tadi, kita belajar tentang keberagaman fisik anggota keluarga. Nah, jadi dari keberagaman ciri fisik itu, anak-anak kalian perlu tahu bahwa itu merupakan
anugerah dari Tuhan. Jadi kita semua harus saling menghargai seperti semboyan bangsa. Kira-kira ada yang tahu semboyan bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika, Bu. Iya, benar sekali. Yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Berarti kita harus saling menghormati walaupun itu berbeda. Nah, Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan ya di rumah. Kalian bisa minta bantuan kepada orang tua kalian atau bisa kalau ada yang tidak jelas bisa tanyakan langsung kepada Ibu ya. Nah, yang pertama bisa sambil dicatat ya tugasnya ya. Yang pertama, membuat laporan pengamatan keadaan mata pencaharian penduduk di sekitar kalian. Kira-kira apa saja mata pencaharian penduduk yang ada di sekitar kalian. Kemudian tugas yang kedua, mencari tokoh pada teks fiksi. Nah, teks fiksinya boleh bebas kalian pilih ya, boleh dicari di mana misalnya di surat kabar kah atau di majalah, boleh ya, bebas. Kemudian yang terakhir, nah ini tugasnya melakukan wawancara dengan anggota keluarga kalian sendiri. Kalian bisa menanyakan nih kira-kira berat badan ibu berapa, misalnya berat badan kakak berapa, berat badan adik berapa ya, tentang ciri fisik ya, ciri fisik yang telah kita bahas tadi. Nah, jadi selanjutnya minggu depan nanti kita akan belajar kelanjutan dari pembelajaran minggu ini, yaitu pembelajaran keempat ya. Kan minggu ini tadi kita sudah belajar pembelajaran ketiga, alhamdulillah setelah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang pembelajaran keempat. Nah, sebelum menutup pembelajaran, seperti biasa, apakah ada yang ingin memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini? Saya, Bu. Iya, Cah Belita, dipersilahkan. Baiklah, kepada teman-teman untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Cabelita. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin berpesan kepada kalian, tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran, jaga kesehatan. Pokoknya apapun itu, misalnya kayak sarapan, penting ya sebelum belajar itu kalian harus sarapan. Nah, mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Salah hilap, Ibu mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dari pembelajaran yang telah kita bahas hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Nur Arianti. Saya akan memberikan kesan dan pesan khususnya sebagai siswa. Banyak pengalaman dan hal baru yang saya dapatkan. Mungkin di kehidupan nyata ada perasaan gugup dan takut saat ditunjuk oleh guru untuk menjawab pertanyaan. Dengan adanya simulasi pengajar ini memberikan saya gambaran untuk menjadi seorang guru yang baik dalam menghandle siswa-siswanya di kelas. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman kelompok karena telah bekerja sama dengan baik. Walaupun banyak kekurangan yang ada di video pembelajaran kami. Saya mewakili teman-teman kelompok saya mengucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekod lah. Ini kan papa kena kam kat. Nih, ayo masih ingat pembelajaran ibu tentang cara menjawab yang semangat gimana semalam? Semalam? Ya nggak apa-apa, kecil aja loh semalam. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Allah Akbar. Kada usah lagi pakai itu. Aman Zupanjar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ulang. Kedengaran perbedaan mata pencaharian yang di cut.